Saat ini saya berada di Pasar Hewan Jetis Kabupaten Ponorogo. Saat ini dari bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan dipertahankan Kabupaten Ponorogo sedang melakukan sosialisasi terkait penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti sapi dan sudah mewabah di beberapa daerah di Jawa Timur. Saat ini petugas dari Dispertahankan sedang menyemprotkan disinfektan ke mobil-mobil pengangkut sapi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi resiko penyebaran penyakit mulut dan kuku. Selain dilakukan penyemprotan pada mobil pengangkut hewan, penyemprotan juga dilakukan pada tempat penjualan. Selain dilakukan penyemprotan, pihak dari Dispertahankan juga melakukan sosialisasi kepada pemilik dan penjual sapi yang berada di Pasar Hewan Jetis ini. Tetanggine napa panjenengan wonten sing gejala ngoten niku langsung lapor. Nggih. Tidak Ponorogo lho, Pak. Kita saling menjaga Ponorogo biar enggak tertular penyakit iki. Petugas juga melakukan cek terhadap beberapa sapi untuk mengetahui apakah kira-kira sudah ada sapi yang berada di pasar ini yang sudah tertular penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut kuku, Pak. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Siti Barokah, Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Dipertahankan, sekaligus pejabat Otoritas Veterinerier Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Ya, terkait penyakit mulut dan kuku ini, Bu, ini bisa dijelaskan yang sedang dilakukan oleh dinas dan seperti apa? Oh, ini ya, karena merebaknya penyakit mulut dan kuku pada sapi, terutama ini ya, antisipasi dinas yang dilakukan saat ini adalah dengan sosialisasi KIE, ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita saat ini mengedukasi masyarakat, terutama karena di pasar hewan, jadi kita mengedukasi kepada pedagang, terus kemudian jagal atau mereka yang usahanya pemotongan sapi, agar mereka tidak panik dengan adanya kasus ini. Jadi sapi ini, ya, kasus ini memang cepat menular, tapi tingkat kematiannya sangat rendah. Yang penting kita harus hati-hati dan tidak mudah untuk pembiaran kotoran gitu ya, karena penyakit ini disebabkan oleh virus dan bisa mati oleh desinfektan. Penularannya seperti apa, Bu? Untuk penularannya saat ini melalui udara bisa, kemudian melalui leleran. Apabila ada kasus sapi PMK positif, kemudian dia akan muncul leleran di mulut dan hidung, dan itu leleran itu pada saat dia kena temannya sesama sapi bisa nular, ataupun kita manusia kita pegang, kemudian kita megang sapi lain, itu bisa menular. Tapi secara ilmu manusia itu tidak tertular, bukan zoonosis, bukan penyakit zoonosis. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir yang berlebihan menurut saya. Kalau penularan ini, Bu, melalui dagingnya atau sapi yang kena PMK dagingnya bisa dikonsumsi, tapi harus dengan pemasakan yang sempurna. Kemudian jeroan itu tidak boleh dikonsumsi, dan setelah pemotongan harus dilakukan pelayuan agar pH daging itu di bawah 6. Pada saat pH daging di bawah 6, paling tidak pH 5,9, virus itu akan mati. Jadi bisa dikonsumsi dengan pemanasan yang sempurna. Untuk masyarakat sendiri, seperti apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan ini, Bu? Untuk masyarakat peternak, paling tidak pada saat mereka melihat ada gejala, segera lapor petugas kesehatan hewan setempat agar segera tertangani. Jadi tidak sampai kasus itu berkepanjangan sehingga sulit ditangani. Oke,
demikian bincang kami dengan Ibu Siti Barokah, Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Dipertahankan, sekaligus pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ponorogo. Demikian tadi laporan langsung kami dari Pasar Hewan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Untuk masyarakat diharapkan untuk tidak panik dan tetap menjaga kesehatan karena virus ini bukanlah zoonosis sehingga tidak menular ke manusia. Dan jika masyarakat menemui gejala penyakit mulut dan kuku pada ternak, diharapkan untuk segera menghubungi dinas terkait di kota Anda atau di daerah agar segera tertangani dan tidak menyebar luas. Terima kasih. Reporter Diah Ayu, kameramen Adi Fadil melaporkan untuk Kominfo Ponorogo.